Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh peserta Zoominar pada siang hari ini yang diselenggarakan Zoomergency, sorry. Zoomergency yang diselenggarakan oleh Pro Emergency ya. Saya mendapat amanah untuk menyampaikan materi ya. Materinya itu berhubungan dengan triase ya. Ada dua topik yang nanti akan disampaikan. Ini sekaligus apa satu-satu? Sekaligus aja lah ya. Sekaligus Oh, boleh aja. dokter. Mau sekaligus boleh. Silakan. Ya, Berarti nanti sekaligus kita aja. untuk materi kedua juga 45 menit. Jadi kurang lebih nanti 90 menit ya dok untuk pemberian Ya, materi. Nanti dilanjut langsung diskusi. kelamaan kayaknya kasihan yang dengerin nanti. Siap, dokter. Siap. Mudah-mudahan saya cukup menyampaikan apa yang menjadi bahan diskusi nanti biar bisa didiskusikan ya. Baik, Baik, siap dokter. mulai saja untuk penyampaian materinya ya. Nanti saya langsung lanjut aja karena ini saling berhubungan. Yang pertama konsep triase, yang kedua itu di judulnya sebetulnya masih dituliskan sebagai sistem scoring ya. Saya sendiri kebetulan tidak terbiasa atau tidak memilih untuk menggunakan sistem scoring di triase. Tapi kita coba lihat esensinya yaitu untuk melakukan eh, penilaian yang cepat dan juga akurat gitu ya. Jadi nanti kita akan fokusnya di situ, bagaimana membuat sistem triase atau menjalankan sistem triase yang bisa membantu kita membuat keputusan yang akurat dan cepat ya. Mungkin itu nanti yang akan disampaikan di materi yang kedua. Jadi kita yang materi yang pertama konsepnya dulu ya. Baik, ini saya taruh gambarnya IGDRSM tapi sudah agak lama ya. Nanti kalau udah lebih sekarang ini udah lebih berantakan apa lebih rapi, saya juga kurang. Tapi ini insya Allah menggambarkan bagaimana kita men-setup sebuah instalasi gawat darurat ya, di mana pintunya itu harus sangat aksesibel gitu ya, harus sangat mudah dijangkau oleh pasien dan keluarga pasien dan orang yang membutuhkan pertolongan pertama ya. Dan di pintunya pasti harus ada tempat masuk pertamanya ya. Tempat masuk pertamanya itu biasanya atau hampir pasti semua rumah sakit itu sudah menempatkan triase instalasi gawat darurat di pintu paling depan dari IGD-nya ya. Kita akan bahas mengapa seperti itu dan bagaimana men-setupnya yang sesuai ya. Baik, ini konsep umumnya mengenai kita mulai dari konsep ya untuk triase ya. Jadi apa itu triase? Triase itu kalau kita ambil asal bahasanya gitu ya, berasal dari bahasa Prancis ya. Dia itu disebutnya dengan istilah ini, trier atau ya trier ya. Saya nggak bisa bahasa Prancis sebenarnya, tapi katanya sih begitu. Dan ini dimaknai atau diartikan dengan menyusun atau memilah ya. Jadi memilah-milah sesuatu atau disusun sesuai dengan urutan yang sudah disepakati aturannya, gitu ya. Awalnya sebenarnya bukan untuk kasus-kasus medis ya. Awalnya itu untuk kondisi atau untuk menyortir biji kopi gitu ya. Menyortir biji kopi itu mana yang bagus, mana yang sedang, mana yang nggak bagus gitu ya, dipisah-pisah semuanya nanti mana yang bagus dijual mahal, yang nggak terlalu bagus mungkin dijual lebih murah gitu ya. Nah, yang digunakan di dalam dunia medis dan ada pencatatannya gitu ya, ada datanya itu di tahun 1792 yang dilakukan oleh Baron Dominic Jean Larrey ya. Ini adalah salah satu dokter yang bertugas di peperangannya Napoleon ya. Jadi eh, bagian dari sejarahnya Perancis juga ya, makanya pakai bahasa Perancis lah itu ya. Ini untuk melakukan pemilahan pada tentara yang terluka waktu perang ya. Waktu perang itu dipilah mana yang masih bisa lanjut perang, diobatin terus suruh perang lagi gitu ya. Sementara yang nggak bisa berperang melanjutkan peperangan dipulangkan gitu ya. Jadi ini untuk memilah-milah mana yang bisa lanjut, mana yang tidak lanjut. Nah, ini waktu itu digunakannya seperti itu. Jadi konsep yang digunakan di medan perang itu akhirnya digunakan dalam banyak kondisi, dalam banyak eh, setting, situasi gitu ya di dunia medis ya. Kalau yang sekarang digunakan ini ada banyak cakupan penggunaannya ya. Kita atau saya senang memisahkannya atau memilahnya dengan kegiatan yang ada di luar rumah sakit gitu ya, pre-hospital.
atau kegiatan yang ada di rumah sakit ya. Di antara pre-hospital yang juga suka atau penting dikerjakan untuk triase adalah triase di dalam melaksanakan layanan ambulans ya. Jadi ini maksudnya adalah ketika kita mendapatkan pasien di TKP misalnya atau di rumah, itu kita harus mentriase atau memilah-milah pasien ini seberapa berat dan harus dibawa ke rumah sakit yang jenisnya seperti apa, gitu ya. Apakah udah jalan? Nggak sepenuhnya juga ya, karena kita nggak punya sistem yang membackup itu ya. Jadi harusnya sudah ada kriteria pasien tertentu dibawa ke rumah sakit tertentu dan tidak ditolak oleh rumah sakit yang seharusnya menangani kasus yang sesuai dengan kompetensinya kan gitu ya. Tapi kalau sekarang kan nggak bisa ya. Kalau kasusnya kira-kira beresiko untuk rumah sakitnya, maka ditolak dan suruh mencari rumah sakit lain. Ya, itu yang masih menjadi tantangan buat kita semuanya ya. Yang kedua adalah triase rujukan antar rumah sakit. Ini juga sama. Kalau rumah sakit misalnya membutuhkan rujukan pasiennya ya mau ke rumah sakit lain. Nah, itu yang sekarang dikerjakan kan biasanya apa nih? Memblas WhatsApp gitu ya ke 10 sampai 20 rumah sakit lain supaya bisa diterima gitu ya. Nah, ini lagi-lagi harusnya ada sistem yang bisa membantu atau memfasilitasi kalau kasusnya seperti dengan tingkat kesulitan tertentu maka diarahkannya ke rumah sakit yang punya kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan pasiennya dan rumah sakit yang punya kompetensi atau kualifikasi sesuai juga nggak boleh nolak kan gitu ya idealnya atau triase telepon misalnya yang berhubungan dengan kegawatan mana yang lebih gawat duluan harus diambil dan diteruskan mana yang tidak ya. Nah, yang kita kenal sekali adalah triase di IGD. Jadi ketika pasien pertama kali datang ke IGD, kita berusaha memilah-milah mana yang harus dikerjakan lebih cepat, mana yang mungkin bisa diminta menunggu terlebih dahulu karena situasinya atau kondisi pasiennya aman ya. Triase lain yang juga suka kita pakai di rumah sakit adalah diantaranya menentukan pasien mana yang butuh operasi itu harus duluan naik ke kamar operasi. Naik ya. Kalau kalau saya kebiasaannya naik karena kamar operasi saya di lantai 4 sementara di IGD-nya lantai 1 gitu ya. Jadi bilangnya naik gitu ya. Eh, untuk mana yang duluan yang dikirim atau dikirim dipersilahkan ke kamar operasi duluan ya. Atau juga ada triase yang namanya triase ruang rawat kritis, misalnya mana yang masuk ICU duluan atau tidak, dan mana yang bisa dipulangkan lebih dahulu atau tidak sesuai dengan kondisi pasiennya. Jadi ini beberapa yang aplikasi yang biasa kita kerjakan di rumah sakit. Ada yang mengerjakan, ada yang mungkin sedikit-sedikit atau separuh-separuh, ada yang mungkin baru mengerjakan IGD-nya saja, gitu ya. Tidak masalah, yang penting kita paham konsepnya dan kita mencoba mengerjakan itu ya. Baik, jadi ini ada beberapa contohnya kalau untuk yang field triage itu ya, atau triase di luar rumah sakit atau triase yang di luar di lapangan. Tapi ini beberapa contoh yang paling sering adalah kasus trauma ya, atau kasus cedera. Jadi rekomendasinya salah satunya diantaranya dari ini dari US ya, dari Amerika, Center for Disease Control and Prevention yang diperbarui 2021. Diantaranya kriterianya adalah seperti ini kalau cedera ya. Jadi bagaimana pola cederanya, bagaimana kondisi pasiennya, gitu ya. Dan ada tambahan biasanya kalau yang di dua kiri ini, misalnya selain anatomi dan fisiologi dari cederanya, bagaimana komorbidity atau komorbid yang dialami oleh pasiennya. Misalnya usia ekstrim ya, anak-anak kecil banget atau dewasa yang geriatri gitu, atau memang punya kasus-kasus komorbid-komorbid lain yang misalnya kehamilan atau eh, apa namanya penyakit penyerta yang memperburuk kondisinya ya itu yang bisa menjadi triase pra rumah sakit ya tapi itu tujuannya adalah untuk memilah-milah ambulansnya itu ngirim pasiennya kemana ya kalau sekarang belum tentu semua pasien ditangani oleh ambulans ya kalau di kita ya dan belum tentu bisa dikirim ke tempat yang tepat walaupun sudah dijemput oleh ambulans. Jadi itu yang jadi PR kita. Tapi kita nggak bahas itu lebih dalam untuk yang sekarang ya. Kita bahasnya nanti untuk yang di IGD. Nah ini yang contoh-contoh kasus triase yang ada di IGD atau sistem-sistem triase yang dikerjakan di IGD yang ada di luar-luar negeri ya. Ada yang namanya Emergency Severity Index ya. Kalau orang yang eh, akreditasi rumah sakit itu biasanya udah kenal ya ESI sama ATS nih ya. Australasian Triage Scale ya. Paling sering dua ini nih yang ada di Indonesia. Walaupun masih banyak yang lain ternyata ya, ada emergency triage-nya Manchester, ada SITAS ini Canadian Triage Acuity Scale, yang ini adalah Australasian Triage Scale ya atau ATS ya. Dan menariknya semuanya menggunakan
kategorinya dibagi atau dipilah menjadi 5 kategori ya. 5 kategori itu dari mulai yang paling urgent dan paling severe sampai yang less urgent and less severe gitu ya. Jadi secara tidak langsung saya sudah memberikan bocoran bahwa triase itu kita menilai severity dan urgensinya ya. Tapi sebelum nyampe ke situ, kita coba definisikan dulu ya, bagaimana sih triase itu apa sih jadinya gitu ya. Triase rumah sakit ya, dalam hal ini khususnya yang ada di IGD. Triase adalah proses pengambilan keputusan untuk menentukan pasien mana yang punya resiko lebih tinggi ya, atau punya resiko untuk perburukan keadaannya dengan cepat ya. Sehingga nanti berhubungan dengan seberapa lama pasiennya bisa menunggu untuk mendapatkan layanan medis yang sesuai dan seberapa banyak nanti sumber daya yang harus dialokasikan untuk pasiennya untuk menstabilkan kondisinya gitu ya. Jadi ini eh, apa ya, kalimat panjang dari mana pasien yang harus ditangani lebih dulu, prioritas gitu ya. Mana pasien yang mungkin prioritasnya lebih rendah atau bisa disuruh nunggu dulu belakangan gitu ya. Em, Tentu ini kita selalu melihat dari situasi atau kondisi medisnya ya, bukan situasi non medisnya misalnya gitu ya. Kalau pejabat duluan, kalau bukan pejabat belakangan gitu ya. Enggak, itu bukan. Itu enggak masuk dalam konsep triase ya. Itu masuknya dalam konsep triase non medis gitu ya. Kalau triase medis kita fokus pada kondisi pasien ya. Nah, kondisi pasiennya itu dengan kata lain triase itu kita berusaha menentukan kondisi pasien mana yang betul-betul gawat darurat, mana yang beresiko gawat daruratan, mana yang tidak gawat darurat ya. Dan hasil dari menentukan triase itu adalah prioritas penanganan medik dan alokasi sumber dayanya. Jadi, kalau pasiennya itu kondisinya berat dan juga beresiko untuk perburukan dengan cepat, jadi ada severity-nya, ada urgensinya juga tinggi, maka prioritasnya pasti paling tinggi, ya. Dan alokasi sumber dayanya pasti paling tinggi. Alokasi sumber daya itu apa sih? Pertama waktu, ya. Waktu itu artinya dia pasti paling cepat ditanganin gitu ya, bukan yang belakangan, ya. Kemudian eh, segala apa SDM gitu ya. Jadi dia disiapkan tim yang lebih lengkap untuk menangani atau memberikan penanganan awal pada pasien tersebut. Yang ketiga, sarana prasarananya gitu ya. Eh, Apakah dia pasangkan monitor, dipasangkan oksigen, dipasangkan segala macam yang dibutuhkan untuk memantau kondisinya dan melakukan intervensi awalnya gitu ya. Itu beberapa contohnya aja untuk sumber daya ya. Semakin tidak berat dan semakin tidak urgent tentu kita satu pasiennya mungkin bisa disuruh menunggu dulu gitu ya. Ibaratnya pasien yang memang kita sudah nilai dengan triase itu kondisinya baik, tenang-tenang saja, ya kita bisa eh, mengantrikan kalau ada pasien lain yang lebih prioritas pada saat itu ya. Begitu kira-kira definisinya. Nah, tadi saya sudah menyampaikan bahwa pasien yang memiliki severity atau keparahan yang paling tinggi dan tingkat kegawatan atau tingkat kedaruratan atau urgensi yang paling tinggi, maka dia akan diprioritaskan. Itu pernyataan yang benar, kecuali pada satu kondisi yang disebut kondisi bencana, ya. Jadi kalau kondisinya bencana, itu kita berhadapan dengan karakteristik yang berbeda, ya. Situasinya berbeda. Artinya, ini bukan berarti bencana tuh harus bencana alam, banjir, gunung meletus, atau apalagi longsor dan sebagainya gitu ya. Tapi adalah suatu kondisi di mana sumber daya yang tersedia untuk menangani pasien atau korban itu jauh lebih sedikit dibandingkan dibandingkan dengan jumlah korban atau jumlah pasien yang harus ditangani ya. Jadi kita kalau bicara penanganan pasien di IGD itu kan kita sudah menghitung ya, untuk pasien yang akan kita tangani di IGD itu kapasitasnya kira-kira berapa, maka SDM yang kita alokasikan juga sekian gitu ya. Alat-alatnya sekian, ruangannya sekian dan sebagainya ya. Tapi pada satu kondisi sangat mungkin terjadi misalnya tiba-tiba ada lonjakan terjadi dari pasien atau korban yang datang mendadak ke rumah sakit kita ya. Jadi IGD didesain untuk bednya misalnya 20 gitu ya. Ternyata pada satu waktu ada kecelakaan bis di depan atau dekat rumah sakitnya gitu ya. Korbannya ada 50 orang gitu kan.
mendadak 50 orang datang dalam waktu yang bersamaan. Maka itu disebutnya sebagai bencana pada kondisi itu, ya. Nah, pada kondisi ini atau sebelum nyampe ke selanjutnya apa? Contoh yang pasti kita sudah temukan adalah atau sudah pernah kita hadapi sendiri adalah kondisi waktu kita COVID, ya. Waktu kita COVID terutama waktu gelombangnya Delta, ya. Itu tuh pasiennya banyak banget yang harus ke rumah sakit gitu ya. Dan sebagian pasiennya atau setengah lebihnya itu kondisinya berat gitu ya. Dan semua orang berusaha mencari rumah sakit yang mana semuanya penuh sehingga bertumpuk-tumpuklah pasien di IGD berbagai rumah sakit ya. Itu adalah kondisi bencana juga ya. Dan pada saat itu maka kita mungkin tidak selalu dapat melakukan prioritas penanganan pada pasien yang kondisinya paling berat dan kemungkinan perburukannya paling tinggi ya. Itu kondisi non bencana kayak gitu tuh. Yang paling parah, yang paling segera harus ditangani duluan. Tapi ketika tadi sumber dayanya sangat jomplang gitu ya, maka bisa jadi kita harus menangani atau berusaha menyelamatkan pasien atau korban sebanyak-banyaknya dibandingkan dengan fokus pada pasien yang kondisinya sangat berat saja ya. Jadi ini namanya konsepnya the greatest good for the greatest number of people ya. Kalau lagi bencana terpaksa, tapi terpaksa ya. Bukan berarti kita senang-senang ngorbanin orang yang udah kondisinya berat gitu ya, enggak. Tapi terpaksa daripada apa? Daripada yang berat tetap meninggal, yang enggak berat, yang sedang-sedang aja menjadi pada berat, yang tadinya enggak berat menjadi eh, lebih buruk dari seharusnya gitu ya. Jadi banyak yang eh, menengahnya gitu ya. Itu kan memperparah usaha kita untuk menangani atau menyelesaikan masalah ya. Jadi itulah kondisi di mana kita terpaksa membalik gitu ya, membalik prioritasnya untuk menangani kasus yang mungkin lebih bisa diselamatkan dulu, yang lebih tidak parah secara medis gitu ya, sehingga bisa diselamatkan lebih banyak orang ya. Itu kondisinya. Nah, ini contoh dari triase yang kita kerjakan pada saat kondisi bencana ya. Khasnya atau kekhususannya adalah warnanya coba dilihat ya. Ada warna hijau gitu ya, warna merah, warna hitam dan warna kuning ya. Artinya apa? Artinya kita mengkategorikannya ada 4 level gitu ya. Ini yang paling ringan, ini yang paling berat, yang kita anggap sudah tidak bisa diselamatkan lagi, yang hitam, gitu ya. Eh, Pelaksanaan di lapangannya bagaimana? Pelaksanaan di lapangannya adalah kita mengutamakan yang triasenya hijau, yang tenang-tenang dulu gitu ya, yang cepat gampang diselamatin, yang bisa disuruh geser, yang bisa disuruh berkumpul, yang bisa diobati secara singkat dan cepat gitu ya. Setelah ini selesai, baru kita memilah-milah pasien yang lainnya ya. Nah, pada kondisi bencana inilah kita bisa membuat kategori yang hitam ini. Jadi kalau ada yang pasiennya berat banget, sementara kita masih harus nanganin pasien yang banyak yang lainnya, kita memberikan label pasiennya itu sudah kemungkinan besar tidak dapat diselamatkan lagi, tidak melakukan pertolongan lagi, ya, gitu. Demikian ini pada anak nih, tapi sama aja lah konsepnya, ya. Nah, inilah yang terjadi atau boleh atau terpaksa kita kerjakan pada saat kondisi bencana, ya. Sementara kalau kondisi yang nggak bencana, kira-kira gimana? Nah, saya sih dan teman-teman juga kalau berdiskusi, kita sebaik mungkin, kita sepatutnya gitu ya, tidak membuat triase dengan warna hitam atau tag hitam di IGD rumah sakit. Ya. Kenapa begitu? Kita coba bayangkan, pasien datang misalnya ya, udah apa bahasanya, udah cengap-cengap gitu ya, udah satu-satu nafasnya ke rumah sakit gitu ya. Datang, wah ini mah udah nggak bisa diselamatin lagi ya. Kasih triase warna hitam gitu ya. Langsung di bahasa awamnya gini, langsung divonis mati gitu ya. Itu yang terjadi kalau kita punya triase warna hitam gitu ya. Ya secara medis betul ya, pasien udah satu-satu nafasnya bentar lagi juga apnu gitu ya. Tapi kan apnu belum tentu kita tidak tolong ya. Kalau pasiennya bukan eh, DNR atau donor resuscitate itu kita masih tolong dulu ya gitu. Atau pasiennya bukan yang sudah menyatakan bahwa tidak mau resusitasi sama ya. Nah, yang belum DNR atau bukan yang paliatifnya skornya tinggi gitu ya, yang udah banyak banget
end terminal disease-nya gitu ya, maka kita tetap harus melakukan pertolongan pertama dulu sehingga kategori triase tetap kategori triase yang warna merah tadi ya gitu. Jadi ini mungkin nanti yang harus dijadikan bahan diskusi kalau memang nanti akan diterapkan di rumah sakit kita masing-masing ya. Nah, levelingnya ini pada umumnya gitu ya, level yang paling atas itu biasanya adalah kasus yang paling berat dan paling memiliki tingkat urgensi yang paling tinggi ya. Level paling rendah biasanya itu adalah level yang tingkat urgensinya paling rendah dan kondisinya paling tidak berat ya. Berbeda ini, beda triase, beda caranya gitu ya. Kalau ESI dia pakai level 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kalau Manchester Triad Scale dia pakai warna-warna, Canadian Treaty Scale dia pakai kalimat-kalimat atau kata-kata seperti ini, dan pada ATS dia juga pakai kata-kata ya. Ada beberapa variasinya tapi nanti mungkin kurang lebih berbagai cara lah orang menggunakan yang seperti ini ya. Nah, ini balik ke yang tadi ada triase warna hitam. Sayangnya peraturan pemerintah peraturan Menteri Kesehatan ya, Permenkes RI tahun 2018 nomor 47 itu triasenya dikasih kodenya seperti ini. Triase rumah sakit dikasih kode merah, kuning, hitam, mana kuning, hijau dan hitam ya. Jadi ini eh, bisa saja digunakan, akan tapi ini mesti berhati-hati sekali karena ini sangat sensitif ketika kita langsung dalam bahasa awamnya tadi memvonis mati pasien yang datang ke IGD rumah sakit kita ya. Jadi kalau saya pribadi dan teman-teman di RCM nanti merekomendasikannya yang ini enggak gitu ya, yang tiga aja gitu ya. Oke, kalau kondisinya penuh banget begini ya kita sangat terbantu atau sangat membutuhkan adanya triase ya, karena kita nggak mungkin nanganin satu-satu terus sesuai kayak di bank gitu ya. Nomor sekian, berikutnya nomor sekian, sesuai urutan banget gitu ya, nggak bisa ya. Kalau di rumah sakit pasti kita harus memilah-milah mana yang kita tanganin duluan, mana yang diminta untuk menunggu terlebih dahulu karena kondisinya tidak se-urgent atau seberat yang seharusnya ya. Dan triase juga bukan berarti kita maunya kosong gitu ya, jangan ada jangan ada pasien gitu ya. Atau kita balik pertanyaannya adalah kalau emang pasiennya jarang kosong gitu ya, kita masih perlu triase nggak ya? Gitu. Masih perlu pemilahan pasien nggak? Pertanyaannya seperti itu. Eh, Daripada saya tanya, mungkin langsung jawab aja ya. Jadi, kalaupun pasiennya itu rumah sakit sepi lah misalnya gitu ya, IGD-nya sepi, baru buka, datangnya pasiennya 1, 2 jam, 3 jam kemudian satu pasien lagi baru, beberapa jam kemudian 1 jam satu pasien lagi baru, maka kita masih perlu mengkategorikan triase pasiennya triase apa. Jawabannya kalau menurut saya adalah tetap perlu ya, karena nanti tingkat atau penentuan triase ini menentukan eh, pasiennya itu seberapa berat levelnya gitu ya, dan berapa banyak sih sumber daya yang harus dialokasikan pada pasiennya ya. Apakah waktunya harus cepat, apakah eh, harus kasih monitor oksigen dan lain-lainnya, apakah personilnya harus cukup banyak ya. Kenapa harus sesuai? Karena ketika kita mengalami apa ya komplikasi atau hal yang tidak diharapkan gitu ya, misalnya pasiennya meninggal atau perburukan atau eh, memburuk lah gitu ya. Ketika kita mengevaluasi ke proses penanganan awal di triase, maka kita harus bisa menjelaskan apakah kita sudah memilah-milah kategori pasiennya dengan benar apa tidak gitu ya. Kalau ternyata nanti nggak benar, misalnya harusnya di kalau kita pakainya merah kuning hijau gitu ya, harusnya kita tangani di merah dengan SDM yang cukup banyak, dengan monitor, dengan oksigen, dengan infus yang cepat dan dengan waktu yang tercepat, ternyata taruhnya di zona kuning misalnya gitu ya, yang masih agak santai, dokternya satu, perawatnya juga misalnya satu gitu ya, yang bisa menunggu dulu dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi bahan evaluasi buat kita semuanya ya. Nah, ini berhubungan juga dengan konsep ARM ya, Awareness, Recognition, and Management. Kalau kita salah dalam menentukan triase yang tepat gitu ya, balik ke contoh yang tadi gitu ya,
Kalau levelnya cuma tiga, merah, kuning, hijau, merah yang paling berat, hijau yang paling ringan, kita dapat pasien, kemudian kita tetapkan pasiennya ini triasenya warna kuning, gitu ya. Padahal harusnya merah, gitu ya. Jadi namanya under trias tuh. Ternyata kalau misalnya harusnya merah taruh di kuning itu nanti awarenessnya akan berkurang, gitu ya. Dok, ada pasien baru, triasenya warna kuning, gitu ya. Oh, kuning. Oke, tenang-tenang dulu ya. Saya masih ngabisin kopi satu gelas lagi, gitu ya. Eh, habis itu oke pasiennya saya lihat gitu ya. Setelah awarenessnya agak kurang, kemampuan rekognisinya juga jadi berkurang gitu ya. Oh pasiennya tenang-tenang aja kan gitu ya. Begitu ketemu satu masalah, udah cukup selesai masalahnya satu itu saja ya. Padahal mungkin ada masalah-masalah komorbid lain yang nggak ketahuan gara-gara kurang aware dan nggak ketahuan masalahnya gitu ya. Kalau nggak ketahuan masalahnya maka pasti manajemennya juga nggak bakal dikerjakan ya. Contohnya misalnya kalau pasien pasien cedera gitu ya, pasien cedera pertama penanganannya lambat karena awarenessnya kurang. Yang kedua begitu ketemu fraktur gitu ya, patah tulang, udah itu aja. Padahal ada cedera kepala sama cedera perut misalnya gitu ya, yang nggak ketahuan atau nggak dicari gitu ya. Padahal mungkin belum terlalu kelihatan gitu ya. Yang ketiga ya pasti manajemennya cuman patah tulangnya tok gitu ya, kakinya aja misalnya gitu. Sementara manajemen untuk kepalanya, manajemen untuk abdomennya nggak dikerjakan. Ya, itu kan menjadikan pasiennya yang harusnya bisa selamat mungkin jadi nggak selamat. Pasiennya yang harusnya mungkin nggak sampai harus masuk ICU jadi masuk ICU misalnya gitu ya. Jadi itu yang mungkin kita harus tetapkan terapkan dalam penanganan atau pelaksanaan triase nanti ya. Ini udah saya singgung sedikit tadi. Jadi kalau pasiennya itu harusnya kita tetapkan dalam kategori triase yang lebih tinggi, tapi kita taruh di triase yang lebih rendah, ya kita pakai contohnya merah kuning hijau aja ya. Harusnya ditaruh di triase merah tapi ditaruh di triase kuning, namanya under trias ya, bukan opus. Under trias, jadi di bawah yang seharusnya gitu ya. Kalau di bawah yang seharusnya kita sudah bahas tadi, ketika pasiennya harusnya ketemu masalahnya, terus nggak ketemu gitu ya. Pasiennya misalnya nyeri ulu hati, tapi ternyata sebetulnya bukan nyeri ulu hati toh, tapi kardiak gitu ya. Tapi karena awarenessnya rendah, taruh di kuning, terus dokternya juga oh ya sudah diswepsi lah gitu ya, kasih aja ranitidin sama apa paracetamol gitu atau metoclopramid misalnya gitu ya. Ternyata tiba-tiba ada heart attack gitu ya. Tiba-tiba henti nafas, henti jantung gitu ya. Tiba-tiba pasiennya gitu ya. Padahal kan biasanya nggak ada yang tiba-tiba di pasien ya. Yang tiba-tiba itu apa? Ya kalau penyakit biasanya nggak tiba-tiba. Ada proses yang mendasarinya. Ya itu androtrias ya. Jadi pasien yang biasanya yang harusnya kondisinya bisa kita tolong mungkin tidak bisa kita tolong karena ada masalah dengan identifikasinya tadi dan manajemen awalnya ya. Kalau yang satu ini, yang over trias, artinya misalnya harusnya pasiennya ditaruh di kategori kuning, tapi kita taruh di kategori triase merah atau kategori triase yang lebih tinggi. Ya. Masalahnya apa? Masalahnya kondisi pasiennya gimana? Biasanya sih tetap baik-baik saja ya, karena dia akan mendapatkan treatment yang lebih dari seharusnya, gitu ya. Apakah itu sesuatu yang buruk? Belum tentu juga ya. Tapi apakah itu sesuatu yang bagus buat rumah sakit? Mungkin ada risikonya ya. Risikonya kan mungkin pemborosan penggunaan sumber daya yang seharusnya tidak sebegitu banyaknya gitu ya. Tapi dari sisi pasiennya sih selamat gitu ya. Maka dari sisi apa ya namanya evaluasi manajemen rumah sakit dari sisi triase ini kita lebih mentoleransi over triage ya dengan patokan ada yang menuliskan itu sekitar 20% over triage itu masih oke. Sementara under triage kita toleransinya sangat rendah ya. Harus di bawah atau kurang dari 5% pasien yang kita lakukan triase itu ada di under triage. Ya, ya tentu ini lebih mengutamakan aspek safety-nya untuk pasien ya. Tapi ini adalah penting untuk kita nanti memastikan atau melatih tim yang kita punya di rumah sakit, di IGD, untuk bisa melakukan triase dengan tepat ya. Nah, eh, kita bicara dengan apa? Kita bicara hasil dari pekerjaannya atau hasil dari melakukan kegiatan ketika di triase ya. Hasilnya adalah menentukan prioritas pasien dan bukan harus ketemu diagnosis pastinya ya. Yang penting adalah main problemnya atau masalah utamanya apa gitu ya. Bagus kalau ketemu diagnosisnya tapi mungkin nggak harus gitu ya.
masalah utamanya saja dan melakukan tindakan penyelamatan awal yang diperlukan kalau perlu gitu ya. Terutama pasien-pasien yang kategori triasenya yang kondisinya berat dan urgent ditangani misalnya gitu ya. Apalagi yang tadi gasping dan sebagainya, maka harus segera dilakukan tindakan penyelamatan awal yang diperlukan ya. Misalnya ketika triase menemukan mulai gasping ya paling tidak kan airway manuvernya dikerjakan gitu ya, positioningnya dikerjakan, cepat-cepat didorong ke dalam ruang resusitasi sambil misalnya mengaktifkan apa tuh ruang resusitasinya lah gitu ya, lalu bekerja sama dengan tim resusitasinya untuk melakukan penanganan awal. Ya. Dan kita memastikan adanya continuity of care dari pelayanan medis di IGD-nya ya. Nah, ini beberapa syarat sistem triase yang baik itu apa gitu ya. Yang pertama dia harus valid ya. Valid itu artinya dia harus bisa mengukur seberapa mengukur kegawatan atau kedaruratan kondisi kondisi pasiennya itu memang sesuai dengan yang seharusnya gitu ya. Jadi kalau kita bilang contohnya apa sih? Contohnya gini, ya dia mesti bisa mengukur bahwa kasus serangan jantung itu adalah kasus yang severe dan urgent gitu ya, yang berat dan tingkat kedaratannya tinggi ya, urgensinya tinggi. Dia harus bisa menentukan misalnya kasus cedera multiple yang mengancam nyawa itu memang dianggap sebagai kasus yang berat dan urgensinya tinggi gitu ya. Itu contohnya validitas dari sebuah sistem triase. Yang kedua adalah reliability-nya harus bagus ya, atau ia bisa digunakan oleh siapa saja dengan latar belakang yang beda-beda, tapi dia tetap bisa digunakan dan memberikan hasil yang sesuai dengan harapan dari sistem triase itu ya. Tadi kan menentukan prioritas ya, mendapatkan atau mengidentifikasi masalah utama pada pasien ya, melakukan penanganan awal yang seharusnya dan melanjutkan ke zona layanan yang tepat gitu. Itu yang kita harapkan. Nah, jadi kenapa kita bilang triase harus bisa dikerjakan oleh berbagai petugas medis? Karena kalau kita lihat di berbagai rumah sakit ternyata ada variasi-variasinya juga ya. Ada yang triasenya itu dilaksanakan oleh dokter, ada yang triasenya dikerjakan oleh perawat, ada yang triasenya dikerjakan bahkan oleh dokter spesialis ya. Tapi itu nggak ada di Indonesia, adanya di Amerika gitu ya. Mereka saking sibuknya rumah sakitnya, dokter spesialis emergency medicine-nya berjaga langsung ke triase untuk memilah pasien mana yang masuk fast track, mana yang tidak masuk fast track gitu ya. Ya boleh-boleh saja kan ini pilihan ya, tapi intinya adalah triase bisa milah-milah pasien sesuai dengan kebutuhan dari pasiennya ya. Dan ini reliable yang kedua artinya adalah harus mampu mengarahkan pasien untuk mendapatkan pengobatan yang semestinya yang tepat gitu ya, dan sesuai dengan waktu tanggap atau response time-nya yang sesuai ya. Dan yang ketiga ini utility, jadi sistem triase harus bisa dipahami dan praktis dalam aplikasi oleh perawat gawat darurat maupun dokter. Ya, artinya apa? Artinya jangan terlalu jelimet gitu ya. Keren sih gitu ya, akurasinya tinggi, eh, dapat digunakan oleh siapa saja, tapi mempelajarinya susah banget gitu ya. Butuh kursus 1000 jam gitu, misalnya gitu ya. Ya itu kan susah banget nanti nambah tim yang bisa melakukan triasenya. Maka kita harus punya sistem yang relatif mudah dipahami. Ya, ini beberapa konsep umumnya. Nah, yang kami pakai gitu ya di RSCM gitu. Mungkin kalau ada yang pernah di RSCM atau rumah sakit pemerintah pada umumnya di tahun sebelum tahun 2000-an lah gitu ya, 80 90 gitu. Saya belum lahir sih 80 awal. Eh, itu awal itu dulunya triase tuh nggak ada yang namanya kategorisasi begini ya. Triase tuh biasanya kalau di rumah di IGD rumah sakit tuh triasenya apakah nanti dia dikirim ke ruangan penyakit dalam, apakah kirim ke bedah, apakah kirim ke eh, anak, apakah kirim ke objet, atau kirim ke mana gitu ya. Langsung harus ditentukan siapa yang menjadi dokter spesialis penanggung jawabnya gitu ya. Tapi belakangan atau di tahun 2000-an ke sini gitu ya, kita mengadopsi sistemnya yang dari luar negeri tadi gitu ya. Jadi kita memilahnya berdasarkan seberapa parah kondisi pasiennya dan seberapa segera atau seberapa urgent pasiennya harus diberikan penanganan.
gitu ya. Nah, kami waktu itu 2000 berapa ya? 2012 lah gitu ya. Mencoba mengadopsi Australasian Triad Scale gitu ya, ATS yang tadi saya sudah sampaikan kategorinya ada 5 gitu ya. Dari sisi validitas dan dari sisi reliabilitas itu sangat bagus karena emang sudah dibuktikan ya dari orang-orang Australia sana gitu ya. Tapi ternyata ketika dipelajari dan dipraktekkan oleh teman-teman baik perawat maupun dokter di IGD gitu ya, ada kesulitan gitu ya. Kesulitannya adalah eh, kalau kita mau milah pasien jadi 5 kategori gitu ya, ada kebingungan-kebingungan biasanya di antara kategori 4 sama 5 terutama gitu ya. Yang 4 tuh less urgent, 5 itu non-urgent gitu ya. Bedanya apa sih? Kok kayaknya sama-sama aja gitu ya. Yang kedua, perkebingungan kedua adalah membedakan antara pasien yang resusitasi sama yang emergent ya, kategori 1 sama kategori 2 gitu ya. Jadi bingungnya tuh ya kayaknya mirip-mirip aja dan sama-sama ditaruh di zona, kita bilangnya zona merah gitu ya. Sama-sama taruh zona merah, sama-sama harus cepat nanganinya gitu ya. Eh, ada kebingungan-kebingungan seperti itu ya. Sebentar saya. Ya, baik. Jadi akhirnya kami di RSCM itu mencoba menyederhanakan, tetap mengadopsi sistem yang diajarkan oleh Acceleration Trial, tapi kita menggabungkan 2 kategori 4 dan 5 jadi yang bawah ini, dan 1 dan 2 jadi yang atas gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya kita mencoba melihat kalau digabungkan secara validitas dan reliabilitasnya masih sama apa enggak gitu ya, atau mirip-mirip gitu ya, tapi dengan kemudahan mempelajari yang lebih bagus gitu ya. Dan ternyata kita sudah membuktikan bahwa mempelajarinya oke, lebih mudah, jauh lebih mudah, tapi secara luaran atau outcome pasiennya itu akan sangat terbantu ya. Jadi nanti mungkin bisa dicari ini di penelitian-penelitian apakah kita bisa mendapatkan yang penting ternyata bukan, ya. Oke, nanti bisa di searching ya di Google ya, biar dibaca. Oke, dengan kita sudah menentukan triase, maka implikasinya adalah prioritas ya. Makin tinggi kategori triasenya, makin cepat response time-nya ya. Ini yang di Australian Triad Scale ya. Mungkin nanti beda-beda dikit sama yang lain, tapi ini kira-kira bisa kita pakai seperti ini ya. Artinya apa sih? Misalnya 30 sama 60 menit ini artinya begini. Kalau pasiennya lagi rame banget, terus kita memilah mana yang merah, mana yang kuning, mana yang hijau. Pasien kuning bisa kita bilang pasiennya akan menunggu dulu sebentar, maksimal 30 menit gitu ya. Karena apa? Karena kondisinya relatif stabil, tapi kita akan segera menangani dalam 30 menit lagi maksimal gitu ya. Sambil menunggu 30 menit, sambil kita sudah memberikan misalnya positioning yang baik, bajunya sudah diselonggarkan, udah ditaruh di tempat yang enak dan sebagainya gitu ya. Jadi ini salah satu apa namanya implikasi yang kita bisa jelaskan pada pasien bahwa triase ini ada yang lebih penting, tapi juga mereka bukannya ditelantarkan gitu ya. Yang paling sering terjadi kan, saya sudah berjam-jam di sini tapi belum diapa-apain gitu. Padahal udah di infus, udah dikasih oksigen, udah dinaikin bednya, sudah ditaruh di bed yang tenang gitu ya dan sebagainya. Jadi itu mungkin nanti kita sebutkan lagi kita pelajarin lagi di beberapa slide berikutnya ya. Nah, sekarang siapa yang mengerjakan triase gitu ya? Ini hmm, ada konsep yang memisahkan antara primary triage sama secondary triage gitu ya. Kalau saya waktu di Malaysia gitu ya, mereka punya primary triage sama secondary triage gitu ya. Tapi ini tidak selalu secara serial dilakukan gitu ya. Artinya kalau triase primernya sudah cukup, mereka tidak perlu melakukan secondary triage lagi, tapi langsung dipindahkan atau dimasukkan ke zona pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pasiennya gitu ya. Nah, kalau di RCM atau di tempat saya, kita menggabungkan dua-duanya gitu ya. Jadi petugas triasenya itu harus melakukan evaluasi pasien, dan nanti membuat interpretasi sindromiknya gitu ya. Lalu menentukan dia harus dipindahkan ke zona yang mana ya, kami bilangnya zona sih, tapi itu bebas lah. Lokasi bed atau area yang mana gitu ya, tapi intinya kita bilang zona ya. Nah,
yang mengerjakan juga di RSCM itu adalah perawat ya. Sekali lagi saya bilang tadi, bisa saja kita menugaskan perawat, bisa saja kita menugaskan dokter, bisa saja kita menugaskan dokter spesialis, tergantung kebutuhan ya, tergantung setup alur rumah sakit yang mau kita pakai seperti apa ya. Jadi jangan khawatir, nggak ada yang 100% benar 100% salah gitu ya. Tapi kita melihat juga nanti mana yang bisa memberikan nilai tambah terhadap pemilihan pasiennya, tapi tanpa istilahnya apa ya, tanpa pemborosan sumber daya gitu ya. Karena kan kita sekarang sangat harus memperhatikan sumber daya itu jangan boros gitu ya. Karena rumah sakit nggak boleh rugi banyak gitu ya. Oke, baik. Itu mungkin konsep secara umum yang saya bisa sampaikan di bagian pertama dari pembahasan ya. Mungkin kita lanjut saja ya. Untuk bagian keduanya nggak bakal sampai 1,5 jam insya Allah ya. Cukup nanti mungkin maksimal setengah jam lagi ya atau 25 menit lagi ya. Baik, saya lanjutkan saja. Jadi saya tidak menyampaikan sistem triase yang pakai scoring, tapi saya coba menyampaikan kalau kita mau lebih akurat di triase, bagaimana cara kita melakukannya, gitu ya. Oke, ini adalah konsep 7S yang apa ya, kami coba kembangkan di IGDRSCM, gitu ya. Ini yang mengembangkan rekan saya, namanya Dokter Hadiki dari Emergency Medicine juga, gitu ya. Barengan dengan saya pergi ke Kuala Lumpur belajar sama guru yang sama. Tapi ini kita mencoba menurunkan konsep yang mudah dipelajari, gitu ya. Namanya 7S ya. Mungkin ini biasa dikerjakan juga oleh teman-teman sekalian di triase, tapi ini kita bentuk dalam hal yang mudah-mudahan bisa mudah dipelajari ya. Oke, jadi eh, bentar ya. Jadi ini ada yang namanya see-through, say hello, soft touches, specific questions, syndromic interpretation, life saving management, ya, agak maksa dikit, sama send to zone ya. Kita pelajari satu-satu ya. See-through itu maksudnya apa? Maksudnya, sorry. Ya, see-through itu artinya apa? Artinya kita pada saat awal melakukan penilaian secara visual ya. Jadi dari pasien datang atau bahkan sebelum turun dari kendaraannya, kita sudah melakukan penilaian kepada pasiennya secara umum gitu ya. Penilaian keadaan umum pasien ini memang ibaratnya gimana ya? Nggak bisa kita kuantifikasikan 100% gitu ya. Yang harus diperiksa adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya, Kak, ya. Tapi kita mau menentukan pasien ini kira-kira berada dalam kondisi umum yang seperti yang kita biasa tuliskan ya, ringan, apa sedang, apa berat, gitu ya. Tentu ini butuh yang namanya eh, pengalaman klinis yang cukup, gitu ya. Jadi kalau eh, antara ini misalnya apa ya, misalnya perawat gitu ya, antara perawat yang sudah berpengalaman 10 tahun menangani pasien, gitu ya, dengan perawat yang baru selesai pendidikan, gitu ya. Kita kasih pasien terus disuruh menentukan secara sekilas pasiennya kondisinya ringan, sedang, atau berat gitu ya. Maka kita sebagian besar kasus itu pasti akan melihat bahwa yang berpengalaman 10 tahun itu akan lebih bisa menentukan dengan cepat dan akurat mana yang ringan, mana yang sedang, mana yang berat gitu ya. Jadi ini salah satu pelajaran juga buat kami bahwa kita nggak bisa naruh teman-teman perawat yang pengalaman klinisnya belum cukup untuk berada di triase ya. Harus orang yang sudah pengalaman klinisnya cukup supaya bisa melakukan penilaian ini secara cepat gitu ya. Kan triase itu tadi menentukannya harus cepat ya. Kalau kita pasien di triase lagi rame ada pasiennya 5 gitu ya. Terus kita satu pasien periksa 30 menit gitu ya. Maka pasien kelima akan menunggu 120 menit gitu. 2 jam berikutnya baru ketanganin pasien kelimanya. Kan nggak mungkin. Makanya kita menentukan atau menyepakati emergency response time atau menyelesaikan triase di awal itu adalah 5 menit pertama ya. Maksimal 5 menit sudah harus dipindahkan ke zona layanan, harus dioperkan ke dokter
yang berjaga di zona layanan tersebut dan melakukan penanganan lanjutan di situ, gitu ya. Jadi ini yang kita lakukan. Nah, caranya ya mungkin secara secara kalau mau dipelajarin gitu ya, ya kita harus melihat orangnya seperti apa, suara apa yang dihasilkan, apakah mengerang, apakah suara nafas tambahan, apakah eh, bagaimana kondisinya, apakah dia lemes, apakah dia kelihatannya jalan biasa aja, kemudian bagaimana dia eh, apa namanya perawakannya gitu ya, cara jalannya dan sebagainya. Nah, ini mungkin yang harus dipelajari, tapi kadang tidak bisa didetilkan secara jelas ya. Ini mirip kayak kalau kita dikasih gambar gajah, terus kita nggak perlu menentukan gambar itu adalah sebuah binatang berwarna abu-abu, bertelinga lebar dan berbelalai panjang gitu ya. Nggak perlu menjelaskan seperti itu kan. Kita bisa tahu bahwa itu adalah gajah ya. Orang yang senang gajah pasti bisa bedain nanti gajah Afrika atau gajah Asia atau gajah Sumatera kan gitu ya. Sementara orang yang nggak biasa lihat gajah, cuma tahu gajah aja semua sama gitu ya. Seperti saya kalau lihat pohon, semuanya pohon. Saya nggak bisa bedain lagi tuh pohon apa gitu ya. Itu sama lah seperti itu ya. Kira-kira dalam menentukan penilaian visual atau see-through dari triase. Nah, sambil kita melihat situasi pasiennya gitu ya, maka kita harus memperkenalkan diri ya. Dan jangan apa namanya ya, jangan nunggu ditanya gitu ya, atau jangan nunggu pasiennya datang sampai dia duduk dengan tenang baru kita ngomong saya siapa dan sebagainya gitu ya. Paling nggak kita harus berusaha lebih proaktif ya. Kalau pasiennya kesulitan datang ya kita sambil datang sambil memperkenalkan saya adalah petugas triasenya atau saya perawat, saya dokter yang bertugas di triase. Lalu kita sambil mengevaluasi tadi secara visual gitu ya. Ini biasanya ini walaupun saya urutkan menyebutkannya tapi ada beberapa yang dikerjakan secara simultan gitu ya. Kita harus kelihatan tenang, kelihatan pede gitu ya. Dan kita juga setiap kali mendapatkan informasi tambahan itu juga harus bisa apa namanya ya, em, menginterpretasikan informasi tapi juga bukan kayak bereaksi berlebihan terhadap setiap informasi yang kita dapetin gitu ya. Dan kalau perlu ada ini reassurance atau misalnya apa? Reassurance itu bahasa Indonesianya apa ya? Eh, Meyakinkan pasiennya lah gitu ya. Reassurance itu. Jadi misalnya baik itu tenang, kami akan segera menangani kondisinya gitu ya. Oh iya betul kondisinya. Dan kita harus harus mengakui kalau kondisinya kita anggap berat, kita akan bilang oh betul kondisinya ini sedang cukup berat ya, kita akan segera tangani gitu ya. Apakah nanti di triase langsung dipindahkan ke berangkar kemudian dibawa ke zona resusitasi atau enggak ya itu selanjutnya gitu ya. Tapi paling tidak kita sudah mengidentifikasi, mengenali, memperkenalkan diri dulu tadi ya, sorry, mengenali juga dan identifikasi secara sekilas apa masalah dari pasiennya ya. Eh, Kalau di akreditasi rumah sakit biasanya kita nambahin ini sebelum saya hello harus hand hygiene dulu gitu ya. Hand hygiene, suka lupa soalnya ya, pegang-pegang aja. Nanti begitu dilihat sama PPI RS kena ya. Enggak. Nah, kenapa kita harus hand hygiene? Karena berikutnya kita harus melakukan soft touches ya atau pemeriksaan secara fisik gitu ya. Jadi kadang kita suka melihat atau kecenderungannya adalah duduk aja dulu di situ pasiennya sama keluarganya. Kita mau nanya-nanya dulu, nggak mau megang sama sekali gitu ya. Itu bisa saja, tapi kalau kita settingannya bukan di triase ya. Kalau di triase itu semuanya harus dikerjakan simultan ya. Sambil melihat masalahnya apa, sambil dideketin, sambil memperkenalkan diri, sambil dipegang kalau perlu gitu ya. Yang paling sederhana adalah kalau misalnya pasiennya kasus medik gitu ya, nggak ada cedera, nggak ada apa. Yang paling sederhana adalah kita sambil memeriksa akral, sambil memeriksa nadi gitu ya. Kita juga sambil mengamati bagaimana dia bernafasnya, bagaimana kesadarannya, merespon nggak dia terhadap pertanyaan-pertanyaan kita dan sebagainya gitu ya. Sambil secara visual kalau emang pasiennya ternyata menyatakan bahwa saya cedera gitu habis jatuh atau habis kecelakaan atau habis apa, kita sambil melihat kira-kira di mana ya permasalahan cedera yang mungkin tidak langsung terlihat di penampakan pertamanya ya. Jadi ini pemeriksaan secara sentuh ini penting untuk juga meyakinkan pasien bahwa pasiennya sudah ditangani gitu ya. Kadang kalau cuma dilihat doang sambil tanya-tanya yang keluar adalah saya cuma tanya-tanya doang gitu ya. Padahal itu kan informasi juga buat kita ya. Cuman maksudnya itulah yang
pasien tidak selalu bisa mengerti ininya ya, maksudnya ya. Tapi kita memberikan lebih dari ekspektasi mereka gitu ya. Sudah langsung melakukan pemeriksaan secara fisik dengan sentuhan yang bermakna gitu ya. Nah, berikutnya sambil bertanya itu kita harus lebih spesifik lagi. Jadi artinya setelah setelah mendapatkan keluhan utamanya, kita harus langsung menentukan kira-kira permasalahan utamanya apa dan pertanyaan-pertanyaan kita tuh hanya fokus pada menyingkirkan permasalahan utama yang mungkin tadi atau memperkuat permasalahan utama yang mungkin tadi gitu ya. Jadi misalnya kalau pasiennya awalnya datang dengan sesak nafas gitu ya. Pertanyaan pertama, pertanyaan kita berikutnya adalah ya sudah karena fokusnya sesak nafas, kita mau menyingkirkan atau memastikan misalnya pasiennya pneumonia apa bukan gitu ya. Atau misalnya pasiennya gagal jantung atau bukan, atau pasiennya misalnya eh, sesak nafasnya karena non kardiak dan non pulmonary gitu ya. Misalnya karena kondisi psikiatrik atau yang lain-lainnya. Ini misalnya gitu ya. Jadi kita coba menyingkirkan dengan cepat saja beberapa supaya apa? Supaya kita bisa masuk ke tahapan berikutnya yaitu syndromic interpretation ya. Jadi kita nggak harus selalu dapat diagnosisnya gitu ya. Diagnosis itu misalnya kayak tadi, oh pasiennya pneumonia lobaris gitu ya. Itu kan diagnosisnya. Tapi kan kalau kita sesak nafas ya kita menduga-duga pneumonia karena nggak ada yang lain masalahnya, karena dia ada demam juga di rumah misalnya gitu, maka ini sudah cukup sebagai interpretasi sindrom kita di striase gitu ya. Atau misalnya eh, sakit di dada gitu ya. Ya kita harus mencari dulu yang paling berat dari sakit dada itu kan. Paling berat itu adalah serangan jantung kan gitu ya. Maka kita memfokuskan pada permasalahan apakah ini serangan jantung atau bukan. Ya, ya bisa dengan ditanyakan bagaimana kualitas nyerinya gitu ya. Atau ditanyakan juga bagaimana faktor penunjang lainnya yang mengarahkan dia ke kemungkinan serangan jantung apa apa bukan. Ya. Nah, kalau emang sistemnya pakai dua primary sama secondary triage, kita belum yakin kita bisa punya post secondary triage untuk memeriksa lebih lanjut. Kayak tadi misalnya nyeri dadanya kardiak apa bukan ya? Ya bisa di EKG dulu di secondary triage ya. Tapi kalau kami nggak pakai lagi, langsung kalau butuh EKG ya di zonanya saja gitu ya. Kalau interpretasinya adalah acute coronary syndrome, maka pasti kita taruh di zona merah gitu ya. EKG-nya di zona merah aja gitu ya. Supaya lebih cepat dan lebih ringkas ya. Lalu life saving management ini kalau emang butuh evakuasi atau perpindahan segera atau penanganan medis lainnya yang bisa membantu menyelamatkan jiwa pasien ya. Jadi misalnya eh, kalau kondisinya berat dari awal ada keadaan umumnya lemah, ada tanda-tanda cedera gitu ya. Ya langsung naikin pasiennya ke brankar sambil kita misalnya menjaga patensi airway dan badannya supaya lurus supaya takutnya ada masalah spine-nya gitu ya, tulang belakangnya, kita sambil dorong ke ruang resusitasi gitu ya. Kan jadi ada manajemen awal yang sudah kita kerjakan di triase ketika memang diperlukan. Ya kalau nggak diperlukan ya nggak usah dulu ya gitu. Mana yang butuh dari pasiennya aja. Ya, yang terakhir adalah ini send to the appropriate zone gitu ya. Jadi kalau kita punya kategori triasenya tiga, maka zonanya ada tiga juga gitu ya. Eh, so kami bilangnya kriteria resusitasi atau triasenya merah karena kebiasaan pakai warna. Tapi akhirnya kita terbiasa ngomong pakai warna sama-sama ngerti ya nggak masalah. Gitu ya. Kalau merah artinya pasti harus cepat, kuning sedang-sedang, hijau yang agak lebih tenang-tenang aja gitu ya. Nah, kita mesti punya zona resusitasi yang akan menangani kasus di mana pasiennya itu mengalami cedera atau kondisi medis yang life threatening gitu ya. Oke. Nah, dari 7S itu memang ada beberapa yang kita saring lagi gitu ya untuk lebih tajam. Di antaranya adalah ini pengen visual, keluhan utama, keluhan tambahan, dan yang keempat nih yang saya ingin tekankan sedikit adalah namanya diskriminator atau pada referensi lain bilangnya clinical descriptors gitu ya. Maksudnya apa sih diskriminator? Maksudnya adalah gini, ada kondisi medis yang berbeda, tapi tampilannya mirip gitu ya. Kalau tampilannya mirip, kita kan pasti bingung antara dua itu ya. Masalahnya yang satu lebih berat daripada yang lain kan gitu. Paling aman adalah kita taruh di anggap yang lebih berat dulu sehingga yang lebih ringannya tersingkirkan atau terbukti sebaliknya kan gitu ya.
Tapi untuk lebih akurat lagi, supaya persentase over triage-nya juga bisa kita kurangi, apalagi under triage, maka kita mempelajari namanya diskriminator ya. Contohnya adalah gini, kasusnya trauma misalnya ya, nyeri di wajah pasca KL 30 menit. Tadi penilaian visualnya apa? Alert gitu ya, responnya bagus, karena vitalnya oke-oke aja gitu ya. Tapi ternyata dari anamnesisnya ternyata kenceng gitu ya, jatuh dari motornya tuh nggak pakai helm pula gitu ya, kepalanya kebentur dan ternyata pasiennya ada kemungkinan amnesia gitu ya. Informasi begini dapatlah dalam 5 menit pertama gitu ya. Nah, kalau begini, walaupun tanda vitalnya tenang, pasiennya terlihat sedang-sedang saja, tapi kita tidak bisa menyingkirkan bahwa pada pasien yang punya trauma energi tinggi, dengan contoh seperti ini, itu nggak ada cedera yang belum terlihat. Gitu ya. Jadi kalau dibalik kalimatnya, pasien yang mengalami trauma energi tinggi, kemungkinan cederanya nggak cuma satu yang kita bisa lihat langsung. Gitu ya. Ada cedera-cedera lain yang mungkin belum kelihatan atau belum bermanifestasi bahasanya. Gitu ya. Sehingga kita menghubungkan antara jejas dengan lokasi tertentu sehingga kita bisa mengira-ngira, oh, kalau jasa di kepala ada amnesia gitu ya, kita belum bisa menyingkirkan perdarahan intrakranial gitu ya. Kalau perdarahan intrakranial tuh nanti bisa-bisa pasiennya menjadi peningkatan tekanan intrakranial dan misalnya sampai herniasi otak kan gitu ya. Maka karena kita belum bisa menyingkirkan itu, kita tidak naruh di triase kuning tapi triasenya taruh di zona merah gitu ya. Contohnya aja ya. Contoh lain misalnya pasiennya ada benturan di perut gitu ya. Kejadiannya pasiennya stabil, tenang-tenang aja, bisa cerita, jalan ke rumah sakit juga jalan kaki gitu ya. Tapi ternyata dari ceritanya adalah dia mengalami kecelakaan motor kenceng, stangnya membentur perut gitu ya. Lihat jejasnya posisinya di kanan atas. Maka kita tidak bisa menyingkirkan bahwa itu adalah cedera hepar yang ada perdarahan aktif. Kalau nggak bisa, kita taruh di zona merah. Supaya apa? Supaya penanganan awalnya cepat dan diagnostik awalnya juga lebih cepat ya. Apakah di USG, apakah di periksa fisik yang lebih lengkap dan sebagainya gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau untuk pasien ini karena mekanismenya high energy injury, maka syndromic interpretation-nya kita belum bisa menyingkirkan intracranial bleeding-nya. Maka kategori triasenya jangan taruh di kategori kuning. Ini kuning nih. Tapi resusitasi ya. Gitu ya. Kasus medik nih contoh satu lagi. Di sini kita bisa diskusi. Misalnya perempuan 70 tahun, nyeri ulu hati, tanda vital baik-baik saja, ya. Keluhannya nyeri ulu hati, gitu ya. Habis jalan kaki sekeliling rumah, gitu ya. Tapi dia nggak mengeluh nyeri dada yang khas, gitu ya. Bukan nyeri dada sebelah kiri, menjalar ke tangan, ke punggung, dan sebagainya. Tapi dia punya riwayat hipertensi dan diabetes mellitus yang tidak terkontrol, dan juga punya riwayat stroke yang sudah lama, gitu ya. Kan kalau begini doang sekilas nyeri ulu hati, oh ya udah tua juga gitu ya. Ya paling dispepsi ya tadi kan seperti yang saya contohin sebelumnya. Tapi ternyata kalau kita menyadari bahwa oh kalau pasiennya punya DM, kalau pasiennya punya stroke yang lama, maka ada kemungkinan pasiennya mengalami atypical chest pain. Jadi chest pain yang berhubungan dengan ACS gitu ya, acute coronary syndrome, tapi nggak khas gejalanya, gitu ya. Jadi ini adalah bagian dari komorbid di kasus medik yang bisa mempengaruhi gejala khas sindromnya tadi ya. Dengan demikian ketika kita menemukan gejala yang seperti ini dengan komorbid yang berhubungan, maka kita tetap belum bisa menyingkirkan acute coronary syndrome gitu ya pada pasien ini. Jadi pasiennya jangan ditaruh di zona kuning ya. Taruhlah di zona merah atau resusitasi. Sesegera mungkin kita melakukan EKG misalnya gitu ya, pasang oksigen dan analgetiknya disesuaikan kalau perlu supaya membatasi terjadinya kerusakan otot jantungnya ya. Baik, ini terakhir supaya akurasi triasenya meningkat harus paparan kasusnya banyak gitu ya. Supaya pengalaman klinisnya cukup, visual assessmentnya cepat gitu ya. Yang kedua, ini mesti mempelajari syndromic interpretation-nya gitu ya. Yang ketiga, mengenali diskriminator
untuk kasus-kasus tertentu yang memang khas gitu ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.